Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya. Kita lanjut ke materi lagi ya. Kita akan membahas reentry dari CSAK. Jadi CSAK itu tidak semua bagus untuk kita ambil reentry-nya. Nah, kita harus teliti CSAK itu seperti apa CSAK-nya dan area pendukungnya. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan. Di sini ada contoh reentry CSAK gagal ya. Oke. Kan secara garis besar kita kalau melihat setup seperti ini, ekstrim, TPW, lalu MHV, CSAK, dan reentry CSAK. Biasanya kita akan sell rame-rame di sini. Nah, jadi kita akan ambil ya. Kita akan ambil CSAK yang memiliki probabilitas tinggi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan daripada reentry CSAK tersebut. Contohnya adalah CSAK seperti ini. Ini adalah CSAK yang sangat bagus ya kalau dilihat bentuknya, karena dia terjadi CSAK itu setelah setup lengkap, full setup BBMA seperti ekstrim, TPW, MHV, lalu CSAK ya. Secara garis besar ini sudah memenuhi syarat untuk sell di sini. Namun kok harga tersebut gagal? Nah, disinilah yang perlu kita analisis, yang perlu kita validkan agar kita tidak terjebak dalam reentry CSAK yang seperti ini. Karena masih banyak teman-teman kita yang terjebak dalam reentry seperti ini dan tidak memperhatikan setup-setup lainnya, pendukungnya, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri juga sering mengabaikan setup seperti ini yang sangat fatal akibatnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Saat terjadi reentry CSAK dengan berbentuk seperti ini, kita amati pertama itu adalah EMA 50-nya, dan di sini membentuk setup lubang. Perhatikan. Di sini terjadi setup lubang. Kalau bahasa kerennya sih diamond setup ya, biasanya dalam BBMA. Di sini juga ya. Dia membuat lekukan seperti ini. Kita akan coba lihat. Di sini pun dari zonanya kita sudah tahu bahwa di sini adalah reentry dari time frame atasnya. Perhatikan, di sini akan kita tandain zonanya ya. Ini adalah zona reentry dari CSAK sell yang sudah memenuhi syarat dari full setup BBMA, ekstrim, TPW, MHV, lalu CSAK dan reentry CSAK. Berarti secara rule ini sudah masuk. Nah, namun kok gagal, oke ya. Kita akan lihat time frame atasnya. Dan kita lihat di sini. Perhatikan. EMA 50 sudah mendekati candlestick di sini. Dalam arti ini adalah rejection dari EMA 50. Dan di sini membentuk setup lubang ya. Ini rejection EMA 50. Yang bagus itu MHV, itu kalau EMA 50-nya itu masih jauh dari candlestick. Ini bagus karena setelah reentry dia akan mengejar EMA 50. Nah, kalau kasus ini setelah terjadi candlestick arah kuku di sini. Di sini candlestick selanjutnya dia mencoba turun hijau ini. Lalu dia tertolak kembali ke atas. Berarti ini adalah rejection EMA 50. Nah, langsung saja kita tandain seperti ini. Kita akan melihat time frame atasnya yaitu di daily. Biasanya setup seperti ini adalah setup reentry. Nah, di sini sudah benar. Kita lihat. Ternyata benar. Di sini adalah reentry dari momentum buy. Di sini reentry
Dan di time frame H4-nya ini adalah rejection EMA 50, yaitu berarti ini adalah titik konfirmasi dari re-entry momentum daily. Ya. Berarti kita bisa lihat candle arah kukuh ini tidak akan valid. Karena apa? EMA 50-nya dia sudah mendekati candlestick dan ada satu candlestick rejection. Dan di time frame atasnya ada re-entry. Nah, jadi seperti itu. Tetapi walaupun dia ada re-entry, kalau EMA 50-nya ini masih jauh dan belum ada rejection ataupun ekstrim, biasanya masih bisa diambil dengan memvalidkan time frame di bawahnya. Tetapi kalau kasus seperti ini, kita tidak usah turun time frame. Di sini pun sudah terlihat jelas bahwa candlestick arah kuku ini tidak valid, ya. Dan abaikan aja saat bertemu CSAK seperti ini. Ambil saja rejection EMA 50-nya. Berarti ini adalah konfirmasi dari re-entry momentum daily. Nah, di sini tepat sekali ya. Jadi saat terjadi CSAK seperti ini, abaikan saja masih. Kita bisa turun ke H1, langsung mencari konfirmasi entry-nya. Nah, di sini konfirmasinya adalah candlestick arah kukuh. Oke, di sini. Di sini kita akan entry buy. Ya, dan benar harga tersebut naik. Untuk rejection, kalau di time frame kedua itu rejection EMA 50, di time frame ketiga dia akan rejection di EMA 200. Ini adalah pelengkapnya ya, pendukungnya. Itu pasti. Jika time frame kedua reject EMA 50, time frame ketiga pasti reject EMA 200. Coba kita akan cari contoh lain. Di time frame kedua H4 kita cari reject EMA 50 seperti ini. Kita akan hapus dulu. Lalu kita akan tandain zona ini. Ini adalah rejection EMA 50, ya. Ini time frame H1 itu pasti reject EMA 200. Nah, jadi inilah fungsi EMA 200 ya. Kita untuk melihat rejection dan juga trend line. Oke, kembali lagi ke CSAK masih. Jadi kita tahu ya, saat terjadi CSAK seperti ini, kita jangan ambil re-entry CSAK-nya karena di sini sudah terjadi rejection EMA 50 dan tepat time frame atasnya berada pada re-entry momentum daily. Ini adalah request teman kita karena dia selalu terjebak dalam re-entry CSAK. Ya. Dia tidak memperhatikan setup seperti ini. Ya, termasuk saya juga sih sering mengabaikan ya. Dan ini adalah pelajaran kita sama-sama. Semoga bisa menjadi analisis terbaik dalam forex ke depannya. Oke, masih. Semoga materi singkat ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.